Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saurul Ramadan dengan NIM 1919101301046. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan atau lebih tepatnya mempresentasikan tentang topik bagaimana meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan pada era new normal saat ini. Langsung saja kita beranjak ke materi presentasinya. Baiklah, di sini kita akan memasuki ke materi presentasi. Materi presentasi di sini memiliki topik yaitu bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan, khususnya di era normal seperti saat sekarang ini. Nah, sebelum kita ingin meningkatkan kompetensi di suatu bidang, maka kita harus mengetahui dasar dari suatu bidang tersebut. Dalam hal ini yaitu pemetaan. Pemetaan ini sekali kaitannya dengan yang namanya peta. Peta sendiri merupakan suatu gambaran-gambaran di permukaan bumi yang mana diproyeksikan pada suatu bidang datar. Sedangkan pemetaan memiliki definisi yang berbeda. Pemetaan adalah kegiatan pengukuran dalam pemetaan bumi, yang mana surveyor adalah orang yang terlibat dalam survei. Pemetaan bumi merupakan kegiatan pengukuran, perhitungan, pendataan, dan penggambaran bumi, khususnya di permukaan bumi. Kemudian di sini jelaskan apa sebenarnya tujuan dari pemetaan. Secara umum, tujuan pemetaan adalah menerapkan bagaimana cara yang pertama yaitu menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua yaitu menentukan letak ketinggian segala sesuatu yang berbeda di atas ataupun di bawah suatu bidang yang berpedoman pada permukaan air laut rata-rata atau mean sea level atau MSL. Yang ketiga yaitu menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta benda-benda yang ada di permukaan tanah tersebut. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis dari suatu daerah yang ingin kita petakan. Kemudian yang keempat yaitu menentukan panjang, arah ataupun sudut dan koordinat suatu titik atau posisi dari titik lain yang terdapat pada permukaan bumi dan menghitung luas daerah yang telah dibatasi suatu areal tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana sebenarnya proses pemetaan. Dalam proses pemetaan ada dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan pemetaan. Perencanaan pemetaan sendiri ini terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, yang kedua yaitu menetapkan daerah yang ingin kita petakan. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini terdiri seperti mengumpulkan informasi kondisi geografis dari suatu daerah yang ingin kita petakan. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpanan informasi, yang keempat yaitu pengolahan informasi, yang kelima yaitu penyajian informasi. Kemudian di sini yang keempat yaitu dijelaskan bagaimana apa saja alat-alat dari pemetaan. Yang pertama yaitu meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tentu saja. Yang kedua yaitu penggaris atau mistar yang memiliki fungsi hampir mirip dengan meteran. Yang ketiga yaitu rambu ukur. Yang keempat yaitu kompas yang mana dalam pemetaan dapat digunakan untuk mengukur sudut, azimut, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu theodolit. Yang keenam ini adalah total station. Total station ini sangat berguna dalam pemetaan konvensional, karena kan dalam total station di sini kita bisa mengukur jarak, sudut atau beda tinggi dan lain sebagainya secara otomatis tanpa menggunakan perhitungan secara manual. Kemudian kita masuk ke topik yang penting. Mengapa kita harus meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan itu sangat penting. Di sini saya bagi menjadi 2 alasan. Yang pertama yaitu adanya keadaan pandemi COVID-19.
Artinya keadaan pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung membatasi aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, batasan aktivitas sendiri bisa dimaknai positif, yang mana dalam artian kita memiliki banyak waktu untuk berpikir, dan tentunya dalam proses berpikir tersebut dapat menimbulkan suatu inovasi-inovasi yang mana tentunya nanti akan meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan. Kemudian yang kedua yaitu adanya revolusi industri. Revolusi industri ini dibagi menjadi dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi yaitu berarti perubahan, dan industri yaitu proses pengolahan. Di sini jelaskan apa sebenarnya revolusi industri 4.0 tersebut. Revolusi industri 4.0 merupakan konsep otomatisasi dilakukan mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat serta adanya pengintegrasian keseluruhan sistem dengan internet atau IoT. Revolusi industri sendiri terjadi dalam beberapa tahapan. Revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan sampai saat ini yaitu revolusi industri 4.0. Perbedaan revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri yang sebelumnya yaitu pada revolusi industri 4.0 adanya perkembangan atau pengintegrasian keseluruhan sistem dengan internet atau IoT, sehingga bisa dibilang revolusi industri 4.0 ini merupakan revolusi industri yang mana dalam perkembangannya memiliki perkembangan yang sangat pesat jika dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya. Juga revolusi industri sendiri ini menandakan bahwa perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangat pesat. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan, kita dalam artian mahasiswa, untuk meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan saat new normal di era revolusi industri 4.0. Kita tahu bahwa kita tahu bahwa mahasiswa merupakan agent of change atau agen dari suatu perubahan. Oleh karena itu, mahasiswa nantinya diharapkan dapat menemukan atau memberi gagasan tentang inovasi-inovasi yang mana nantinya dapat meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan. Solusi yang bisa kita terapkan yaitu adalah penggunaan internet. Perbedaan antara revolusi industri 3.0 dan revolusi industri 4.0 adalah adanya internet yang berkembang semakin pesat. Dahulu internet digunakan hanya sebagai media komunikasi jarak jauh melalui akses media sosial. Namun berbeda dengan hari ini, internet juga digunakan untuk keperluan peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ukur tanah yang ada kaitannya dengan ilmu pemetaan. Penggunaan internet dalam ilmu pemetaan sendiri sangat penting. Karena di dalam internet juga terdapat berbagai banyak sumber-sumber bagaimana dasar-dasar kita dalam melakukan pemetaan, dalam jurnal, dalam buku, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan internet dalam industri 4.0 ini sangat penting, khususnya di era pandemi saat sekarang ini. Kemudian, solusi yang bisa kita gunakan atau kita terapkan yaitu penggunaan teknologi modern terbaru. Dalam pemetaan sendiri banyak sekali teknologi yang digunakan. Teknologi yang umum digunakan dalam pemetaan biasanya yaitu total station, waterpass, theodolit, dan lain sebagainya. Namun baru-baru ini ada beberapa teknologi terbaru guna meningkatkan efisiensi dari proses pemetaan. Salah satunya adalah metode fotogrametri dan penggunaan mobile GIS. Penggunaan teknologi modern bisa meningkatkan efisiensi dari berbagai hal seperti waktu, tenaga, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Jika kita bandingkan metode pemetaan konvensional dengan metode pemetaan modern, maka akan didapatkan bahwa metode pemetaan modern memiliki keunggulan yang lebih jauh dibandingkan dengan metode pemetaan konvensional menggunakan total station dan lain-lain.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang metode fotogrametri. Metode fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis, peta digital maupun peta foto. Berbeda dengan metode pemetaan yang konvensional, jika metode pemetaan konvensional yaitu menggunakan metode pemetaan secara langsung di lapangan. Dalam artian, kita harus mengukur secara langsung di lapangan. Berbeda dengan fotogrametri, yaitu kita hanya menggunakan foto udara sebagai media. Kemudian di sini dijelaskan apa saja alat-alat fotogrametri. Dalam proses fotogrametri tidak memerlukan alat-alat pemetaan konvensional seperti pada umumnya. Alat-alat yang digunakan dalam fotogrametri berbeda, di antaranya yaitu menggunakan AUV atau Automatic Aerial Vehicle, atau yang bisa disebut dengan drone disertai dengan kamera, sehingga dalam proses fotogrametri dibutuhkan alat-alat yang banyak seperti meteran, total station, penggaris, dan lain sebagainya, tapi hanya memerlukan drone yang mana drone tersebut harus disertai dengan kamera. Kemudian, jika kita bandingkan keunggulan fotogrametri dibandingkan dengan metode pemetaan konvensional, yaitu dalam metode fotogrametri sendiri banyak sekali ditemui keunggulan dibandingkan dengan metode pemetaan yang konvensional. Salah satu keunggulannya yaitu dari segi efisiensi waktu dan juga tenaga, karena dalam proses fotogrametri hanya membutuhkan drone dan juga kamera, sehingga meskipun dari jarak jauh pun kita masih dapat melakukan proses pemetaan. Hanya kita menggunakan drone dan kamera dan memoto area-area yang akan kita petakan selanjutnya. Berbeda dengan konvensional, kita harus melakukan pengukuran secara langsung. Oleh karena itu, efisiensi dari segi waktu dan tenaga lebih unggul metode fotogrametri jika dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian metode yang kedua yaitu metode mobile GIS. Metode mobile GIS merupakan salah satu metode pemetaan yang mana terintegrasi dengan personal data assistant dan perangkat lunak pengolah data kebumian untuk akuisisi data secara real time, dan tentunya memiliki keunggulan-keunggulan jika dibandingkan dengan metode pemetaan secara konvensional. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penerapan metode mobile GIS. Penerapan metode mobile GIS antara lain adalah tahapan pertama yaitu transfer data. Transfer data yang ada pada komputer yang nanti akan terintegrasikan dengan perangkat bergerak PDA atau Personal Data Assistant, yang mana nanti selanjutnya data dari Personal Data Assistant PDA diintegrasikan dengan GPS receiver, sehingga posisi user nantinya secara absolut dapat ditampilkan. Tahap selanjutnya yaitu mobile mapping, yang mana dilanjutkan dengan evaluasi data menggunakan RMS error atau root mean square error. Tujuan dari evaluasi data menggunakan RMS error ini dimaksudkan agar data-data nanti yang dihasilkan tidak memiliki kesalahan yang melebihi batas dari toleransi, sehingga nanti diharapkan data-data yang dihasilkan memiliki kemiripan atau kesamaan dengan data-data hasil observasi yang memiliki nilai error atau kesalahan yang minimal. Kemudian lanjutkan dengan keunggulan dari mobile GIS. Dalam mobile GIS banyak sekali ditemui keunggulan dibandingkan dengan metode pemetaan secara konvensional. Keunggulan tersebut diantaranya yaitu adanya efisiensi dari segi waktu, efisiensi dari biaya, aspek dari sumber daya manusia, dan juga aspek dari pemrosesan data.
Dari segi waktu dimaksudkan yaitu dengan menggunakan Mobile JS, proses pemetaan akan dilakukan secara singkat. Dan juga dari aspek biaya tentunya jika kita bandingkan dengan penggunaan Python secara konvensional, alat-alat yang digunakan tentu akan sangat banyak dan juga dari segi biaya tersebut tidak efisien. Dan juga dari aspek SDM sendiri atau sumber daya manusia, jika kita menggunakan Mobile JS, tentunya nanti akan mengurangi sumber daya manusia yang bekerja dalam proses pemetaan. Dan juga dalam pemrosesan data, nantinya pemrosesan data ini nanti akan dilakukan secara otomatis sehingga efisiensi akan menjadi sangat tinggi. Sehingga dalam kesimpulannya kita dapat katakan bahwa dalam meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan, khususnya pada masa new normal, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu dengan penggunaan internet sebagai sumber pembelajaran serta penggunaan teknologi yang nantinya dapat memberikan efisiensi dalam proses pemetaan. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.